Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaruji. Sekarang kita akan membahas terkait istilah-istilah teknis yang ada di dalam silogisme, terutama di dalam kias iktironi. Namun, sebelum saya membahas istilah-istilah teknis yang ada di dalam kias iktironi, saya akan menjelaskan secara terperinci terlebih dahulu terkait pembagian kias. Lanjutan pembagian kias yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa al-qiyas bi'tibari surah, silogisme berdasarkan pola ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan iktironi, yang kedua disebut dengan istisnai. Masing-masing definisi dari iktironi dan istisnai ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang iktironi itu terbagi menjadi dua. Jadi kias iktironi ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan iktironi hamli. Kapan iktironi disebut dengan hamli? Yaitu apabila muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya berupa qadhiyah hamliyah. Jadi kalau muqaddimah surah dan muqaddimah kubrohnya berupa qadhiyah hamliyah, maka disebut dengan iktironi hamli. Kemudian yang kedua disebut dengan syarti atau iktironi syarti. Kapan iktironi ini disebut dengan syarti? Yaitu apabila salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah, baik qadhiyah syartiyah muttasilah maupun qadhiyah syartiyah munfasilah. Jadi kalau di dalam kias iktironi ini di antara muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya atau dua-duanya berupa qadhiyah syartiyah, maka disebut dengan iktironi syarti. Jadi kias iktironi terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamli, yaitu ma tarakkaba min hamliyataini. Yang kedua disebut dengan syarti, yaitu ma yashtamilu ala syartiyatin. Nah, ini penting untuk saya jelaskan karena nanti ini akan disinggung oleh syarih, yaitu oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait istilah-istilah teknis yang ada di dalam kias iktironi. Di dalam kias iktironi ada yang disebut dengan muqaddimah surah, ada yang disebut dengan muqaddimah kubro. Kemudian
Muqaddimah suro dan muqaddimah kubro ini berupa qadhiyah. Muqaddimah suro berupa qadhiyah yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Muqaddimah kubro juga berupa qadhiyah yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Ini kalau berupa qadhiyah hamliyah. Kalau berupa qadhiyah syartiyah, maka muqaddimah suro merupakan qadhiyah yang tersusun dari muqaddam dan tali, muqaddimah jubro, muqaddimah kubro juga demikian, yaitu berupa qadhiyah yang tersusun dari muqaddam dan tali. Ini perlu diperhatikan. Nah, bagian-bagian yang menyusun muqaddimah suro dan bagian-bagian yang menyusun muqaddimah kubro ini ada yang disebut dengan haddul aswar atau term minor, ada yang disebut dengan haddul ausat yaitu term tengah, dan ada yang disebut dengan haddul akbar atau term mayor. Jadi yang akan kita fokuskan pada pembahasan ini yaitu apa yang dimaksud dengan haddul aswar, apa yang dimaksud dengan haddul ausat, dan apa yang disebut dengan haddul akbar. Kemudian akan dijelaskan apa yang disebut dengan muqaddimah surah dan apa yang disebut dengan muqaddimah kubro. Sekarang kita mulai dari pembahasan terkait al-haddul ausat atau term tengah. Apa yang disebut dengan al-haddul ausat? Yang disebut dengan al-haddul ausat itu adalah al-juz'ul mukarraru baina surah wal kubra wal mahdzufu fin natijah, yaitu bagian yang diulang-ulang di muqaddimah surah dan di muqaddimah kubra, dan di dalam natijahnya, di dalam kesimpulannya, haddul ausat ini dibuang, tidak disebutkan. Nah, ini yang disebut dengan al-haddul ausat. Mari kita masuk ke kitabnya. Wal mukarraru, dan adapun yang diulang-ulang, baina muqaddamatail kiasi, di antara dua premis kias. Yang dimaksud di antara dua premis ini adalah muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Baina muqaddamatail kiasi, di antara dua premis kias silogisme, fa'aksaro maka lebih, fa'aksaro minal muqaddimataini, atau lebih maka lebih dari dua premis. Ini kalau berupa kias murakkab. Kias sebelumnya sudah disampaikan bahwa kias itu ada yang disebut dengan kias basit dan ada yang disebut dengan kias murakkab. Kias basit itu apabila hanya terdiri dari satu kias, yaitu hanya tersusun dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Dan ada yang disebut dengan kias murakkab, yaitu yang tersusun lebih dari satu kias. Biasanya Biasanya yang dijadikan contoh yaitu terdiri dari muqaddimah surah, kemudian tersusun dari muqaddimah kubro dan muqaddimah kubro dan kemudian natijah. Jadi muqaddimah surah, muqaddimah kubro, muqaddimah kubro, kemudian natijah. Ini yang biasa dijadikan contoh. Nah, ini disebut dengan kias murakkab. Jadi fa'aksar ini menyinggung pada kias murakkab. Sawaun, baik karena ada apa al-mukarrar mahmulan ialah predikat, posisinya berada di mahmul, au am maudu'an, atau maudhu subjek, posisinya menjadi subjek, menjadi maudhu. Am muqaddaman, atau posisinya menjadi muqaddam. Ini kalau kiasnya itu berupa kias iktironi syarti. Ini kan. Makanya saya barusan jelaskan terlebih dahulu pembagian dari kias iktironi karena ini disinggung oleh musannif.
am muqaddaman atau menjadi muqaddam am talian atau menjadi tali. Jadi al mukarrar bagian yang diulang di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra itu ada kalanya menjadi mahmul, ada kalanya menjadi maudhu. Ini kalau berupa qadhiyah hamliyah, dan ada kalanya menjadi muqaddam dan ada kalanya menjadi tali. Ini kalau berupa qadhiyah syartiyah. Yusamma ialah dinamai apa al-muqarrar haddan awsato pada had awsat, term tengah. Kenapa disebut dengan had dan awsat? Litawassutihi, karena tengah-tengahnya al-muqarrar baina tarafail matlubi, di antara dua sisi matlub, kesimpulan. Al-matlub yang dimaksud di sini adalah natijah, di antara dua bagian natijah, kesimpulan. Torof yang dimaksud di sini adalah maudhu dan mahmul kalau berupa qadhiyah hamliyah. Kalau berupa qadhiyah syartiyah adalah muqaddam dan tali. Nah, yang dinamakan al-haddul awsat adalah al-juz'ul muqarrar baina muqaddamatail qiyas wal mahdhufu fin natijah, yaitu bagian yang diulang di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Artinya di muqaddimah surah disebut, di muqaddimah kubra juga disebut. Dan di dalam natijah, di dalam kesimpulan dibuang. Ya, ini yang disebut dengan al-haddul awsat, term tengah. Kenapa disebut dengan haddul awsat? Karena ini menjadi penengah antara maudhu dan mahmul. Ya. Antara maudhu dan mahmul di dalam natijah. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, ini yang umum, contoh yang umum. Misalnya al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun. Qadhiyah pertama atau muqaddimah surah adalah al-alamu mutaghayyirun. Muqaddimah kubronya yaitu wa kullu mutaghayyirin hadisun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Di sini yang diulang adalah mutaghayyir. Yang disebutkan di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra adalah mutaghayyir. Nah, di dalam kesimpulan mutaghayyir ini dibuang sehingga menjadi al-alamu mutaghayyirun. Al-alamu bukan al-alamu mutaghayyirun, tapi kesimpulannya adalah al-alamu hadisun. Karena mutaghayyir dibuang menjadi haddul awsat. Al-alamu hadisun. Nah, mutaghayyir ini letaknya berada di tengah di antara alam dan hadis. Di antara al-alam dan hadis. Atau seperti ini penjelasannya. Ada sebagian yang menjelaskan seperti ini. Litawassutihi baina tarafail matlub, karena menjadi perantaranya al-mukarrar baina tarafail matlub, di antara dua bagian natijah. Dua bagian natijah itu adalah maudhu dan mahmul. Al-alamu hadisun, ini merupakan natijah. Terdiri dari alam sebagai maudhu dan hadis sebagai mahmul. Nah, agar hadis ini bisa dipredikatkan, dinisbahkan kepada alam, ini butuh perantara. Apa perantaranya? Yaitu mutaghayyir. Nah, mutaghayyir disebut dengan al-haddul awsat. Kenapa disebut dengan haddul awsat? Karena ia menjadi perantara agar agar mahmul di dalam kesimpulan itu bisa dinisbahkan, bisa dipredikatkan kepada maudhu, kepada maudhunya. Yaitu hadis bisa dinisbahkan kepada alam. Ini ya.
Ada sebagian yang menjelaskan demikian. Sekarang, ada yang disebut dengan al-haddul asghar atau term minor ya. Jadi al-haddul asghar itu disebut dengan term minor. Apa itu al-haddul asghar? Huwallazi yaqa'u mawdu'an fin natijah. Yang disebut dengan haddul asghar, al-haddul asghar itu adalah bagian yang menjadi maudhu di dalam natijah, di dalam kesimpulan. Di dalam contoh barusan, yang menjadi maudhu di dalam natijah adalah al-alam. Jadi al-alamu hadisun. Jadi yang menjadi maudhu adalah al-alam. Nah, al-alam ini menjadi maudhu karena itu ini disebut dengan al-haddul asghar atau term minor. Wa maudhu'ul matlubi dan adapun subjek natijah, subjek kesimpulan, artinya subjek yang ada di dalam kesimpulan, fil hamliyati di dalam proposisi kategoris, wa muqaddimuhu dan muqaddamnya, nah, wa muqaddamahu dan muqaddamnya, al matlub fi syartiyati di dalam proposisi hipotesis, yusamma ialah dinamai apa maudhu'ul matlub haddan asghara, pada had asghar, pada had asghar atau term minor. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan itu disebut dengan al-haddul asghar. Atau yang menjadi muqaddam di dalam kesimpulan itu disebut dengan had asghar. Sekarang, kenapa dinamai dengan had? Dinamai dengan had. Dinamai dengan had karena ia torfan minal qadiyah. Karena menjadi bagian dari proposisi. Jadi al-alam itu kan menjadi bagian yang membentuk proposisi. Karena itu ini disebut dengan had. Had asgar juga kenapa disebut dengan had? Yaitu karena menjadi bagian di dalam proposisi. Misalnya di dalam contoh al-alamu mutaghayyirun. Mutaghayyir itu menjadi bagian yang membentuk proposisi. Karena mutaghayyir di dalam contoh ini menjadi mahmud. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Mutaghayyir ini disebut dengan had ausat. Kenapa disebut dengan had? Yaitu karena menjadi bagian yang membentuk qadiyah, yang membentuk proposisi. Nah, kenapa disebut dengan ausat? Sudah dijelaskan barusan. Yang barusan saya singgung adalah kenapa disebut dengan had. Ya. Sekarang, kenapa had asghar disebut dengan asghar? Li'annahu karena sesungguhnya apa had asghar akhassu ialah lebih khusus fil aghlabi di dalam lumrahnya, di dalam kebiasaannya, wal akhassu dan yang lebih khusus aqallu ialah lebih sedikit afrodan individu-individu yang dicakupnya. Kenapa had asgar disebut dengan asgar? Karena had asgar itu lebih khusus daripada mahmulnya. Akhassu minal mahmul. Ya. Di dalam contoh al-alamu hadisun, yang menjadi had asgar di sini adalah al-alam. Nah, al-alam ini lebih akhos ya, lebih akhos daripada hadis. Fil aghlab, cuman fil aghlab, lumrahnya demikian. Wal akhosu aqallu afradan, sementara yang lebih akhos itu lebih sedikit individu yang dicakupnya. Misalnya contohnya yang lebih gampang itu seperti ini. Insan dan hayawan. Insan akhos dan hayawan a'am lebih umum. Nah, karena insan ini akhos lebih khusus,
maka individu yang dicakup oleh insan lebih sedikit daripada individu yang dicakup oleh hayawan. Aqallu afradan. Nah, ini kenapa disebut dengan asghar. Sekarang kita masuk pada had akbar. Apa yang dimaksud dengan al-haddul akbar? Al-haddul akbar itu adalah huwallazi yaqa'u mahmulan fin natijah. Bagian yang menjadi mahmul predikat di dalam kesimpulan. Di dalam contoh ini yaitu al-alamu hadisun yang menjadi mahmul adalah hadis. Nah, hadis ini disebut dengan al-haddul akbar term mayor. Disebut dengan al-haddul akbar atau term mayor. Wa mahmuluhu dan adapun predikatnya al-matlub fil hamliyati di dalam qadhiyah hamliyah wa talihi dan talinya al-matlub fi syartiyati di dalam qadhiyah syartiyah yusamma ialah dinamai apa mahmuluhu haddan akbarah pada had akbar. Kenapa disebut dengan had? Karena menjadi bagian yang membentuk qadhiyah. Kenapa disebut dengan akbar? Ini alasannya. Li'annahu karena sesungguhnya apa? Had dan akbar. A'ammu ialah lebih umum. Fil aghlabi di dalam lumrahnya, di dalam kebiasaannya. Wal a'ammu dan adapun yang lebih umum. Aksaruh ialah lebih banyak. Afradan individu-individunya. Jadi ini alasan kenapa had akbar itu disebut dengan akbar. Karena biasanya mahmul itu lebih lebih umum daripada maudhu'nya. Dan kalau lebih umum, maka individu yang dicakup lebih banyak, lebih luas cakupannya. Kemudian, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait muqaddimah surah atau premis minor. Premis minor. Apa yang dimaksud dengan muqaddimah surah? Yaitu hiyallati wujidal haddul asgharu fiha. Yang dinamakan premis minor itu adalah muqaddimah atau premis yang di dalamnya itu ada haddul asghar. Haddul asghar. Misalnya seperti ini contoh barusan. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun. Di sini al-alamu menjadi maudhu di dalam natijah. Karena itu ini disebut dengan haddul asghar atau al-haddul asghar. Nah, di dalam premis al-alamu itu ada di mana? Yaitu ada di kata al-alamu mutaghayyirun. Karena itu al-alamu mutaghayyirun ini disebut dengan muqaddimah surah. Kenapa? Karena di dalam muqaddimah ini, di dalam premis ini ada had asgharnya yaitu al-alam. Muqaddimah, premis atau proposisi yang di dalamnya ada al-haddul asghar maka disebut dengan muqaddimah surah. Wal muqaddimatul lati dan adapun premis allati yang fiha ialah di dalam allati al-asgharu adapun al-haddul asghar term menor tusamma ialah dinamai apa al-muqaddimah tusamma ialah dinamai apa al-muqaddimah surah pada surah yaitu menor yaitu disebut dengan muqaddimah surah. Kenapa listimaliha karena mencakupnya al-muqaddimah alal asghari atas al-haddul asghar term minor. Kemudian apa yang disebut dengan muqaddimah kubra? Yang disebut dengan muqaddimah kubra itu adalah iyallati wujidal haddul akbaru fiha. Muqaddimah atau premis yang di dalamnya itu terdapat haddul akbar term mayor. Contohnya di barusan al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al-alamu hadisun. Yang menjadi mahmul di dalam kesimpulan ini adalah hadis. Karena itu hadis disebut dengan al-haddul akbar.
Nah, sekarang hadis ini ada di mana? Di dalam muqaddimah. Ada di kalimat wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, karena itu al kullu mutaghayyirin hadisun ini, kullu mutaghayyirin hadis disebut dengan muqaddimah kubro. Wallati dan adapun yang fiha ialah di dalam allati al-akbaru, adapun al-haddul akbar tu sama ialah dinamai apa allati kubro pada kubro mayor disebut dengan muqaddimah kubro premis mayor. Kenapa? Listimaliha karena mencakupnya kubro atau mencakupnya allati bisa ya. Listimaliha karena mencakupnya allati alal akbari atas al-haddul akbar. Sekarang akan menjelaskan ya, menjelaskan terkait durub atau modus ya di dalam kias iktironi. Waqtiranu sura bil kubro dan adapun bersandingnya. Waqtiranu sura dan adapun bersandingnya muqaddimah sura bil kubro dengan muqaddimah kubro fil ijabi wasalbi di dalam positif wasalbi dan negatif wa fil kulliyati dan di dalam universalitas ya di dalam universal wal jusiyati dan partikular yusama ialah dinamai apa iktiron korinatan pada korinah wadorban dan dorob. Dorob ini biasa diterjemahkan dengan modus. Jadi ada yang disebut dengan al-haddul asgar, ada yang disebut dengan al-haddul ausat, ada yang disebut dengan al-haddul akbar. Kemudian ada yang disebut dengan muqaddimah suro dan ada yang disebut dengan muqaddimah kuboro. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan durub. Durub ini diperoleh berdasarkan ya susunan antara muqaddimah suro dan kubro bi'tibaril ijabi wasalbi wa bi'tibaril kulliyati wal jusiyati. Jadi durub ini terlahir dari memperhatikan ketersusunan muqaddimah suro dan muqaddimah kubro berdasarkan kaifnya, kualitasnya yaitu ijab dan salab dan berdasarkan kamnya yaitu kulliyah dan juz'iyahnya, universal dan partikularnya. Demikian, semoga dipahami terkait istilah-istilah teknis yang ada di dalam kias iktironi. Dan insya Allah akan dilanjutkan ada satu pembahasan lagi terkait istilah teknis yang ada di dalam kias iktironi, yaitu apa yang disebut dengan syakal. Dan insya Allah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Semoga dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.